gangguan reproduksi yang dimana aku nggak memiliki rahim dan aku tidak bisa punya anak. Aku merasa nggak berfungsi dan berguna sebagai perempuan. Caper banget sih, segala nyilat-nyilatin tangan. Kamu tuh kurang ada iman ya sampai ngelakuin self harm kayak gitu. Hai Bun, kembali lagi nih bareng aku Caca Tengker di program Ciao With You. Gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak atas dukungan dan antusias kalian ke program Ciao With You. Seneng banget aku tuh bacain komen-komen kalian di YouTube dan di TikToknya Bun Lifetainment. Nah buat temen-temen nih yang mau cerita ke Ciao With You tapi masih bingung caranya gimana, kalian bisa loh kirim pesan DM nih direct message ke Instagram accountnya Bun Lifetainment. Nanti kalau cerita kalian terpilih, tim Bun Lifetainment akan kontak dan mengundang kalian ke studio. Aku tunggu ya. Seperti biasanya akan ada teman kita yang mau membagikan ceritanya. Langsung kita dengerin yuk. Halo, nama aku Shania. Usiaku 27 tahun. Mbak Caca, makasih udah nyediain media untuk aku cerita. Aku mau cerita tentang insecure akibat suatu hal yang aku rasakan, tapi bukan insecure karena merasa banyak yang lebih cantik, insecure karena banyak yang lebih pintar, dan insecure karena bentuk tubuh orang lain yang lebih ideal. Di sini aku mau cerita karena teman dan sahabat aku yang mau nikah, tapi aku turut bahagia. Tapi ini juga jadi salah satu trigger utama aku buat ngerasa putus asa dalam hidup. Di usia aku yang ke-17 tahun, aku ngerasa ada yang aneh dalam tubuh aku. Dimana mayoritas perempuan pada saat itu sudah mengalami menstruasi. Tapi kok aku belum juga ngalamin hal itu ya. Dan beberapa minggu sebelum aku ulang tahun, aku memberanikan diri untuk mengecek keadaanku, menjawab semua keanehan yang aku rasain. Aku ternyata didiagnosa mengalami sindrom MKRH. Mungkin banyak yang asing dengan sindrom MKRH. Singkatnya, aku ngalami gangguan reproduksi yang dimana aku nggak memiliki rahim, Mbak, dan aku tidak bisa punya anak. Saat aku usia 25 tahun, aku pacaran dengan seorang laki-laki yang mengajak aku untuk serius buat nikah. Tapi hal itu nggak pernah terjadi, Mbak, setelah keluarga dari calon pacarku saat itu tahu keadaanku. Aku nyoba buat mahamin bahwa itu hal yang wajar karena pasti setiap orang tua memiliki keinginan untuk anaknya memiliki keturunan. Begitupun aku. Tapi tanpa aku sadarin, sejak saat itu, insecure yang aku rasain saat dulu pertama kali terdiagnosa semakin besar lagi. Aku jadi mempertanyakan fungsiku sebagai seorang perempuan itu apa. Aku merasa gak berfungsi dan berguna sebagai perempuan. Aku ngerasa semua orang bakal nolak aku setelah mereka tahu keadaan aku.
Aku ngerasa keberfungsianku sebagai perempuan dan manusia sudah hilang, Mbak. Saat aku mikirin hal itu, atau setiap teringat gimana penolakan yang aku dapetin dari keluarga pacarku saat itu, perasaan aku selalu gak karuan, Mbak. Aku jadi semakin mengurung diri, menarik diri dari lingkungan sosial. Aku gak tahu gimana aku harus ngadepin hal ini, Mbak. Satu-satunya penanganan yang bisa aku lakuin dengan cara menyakitin diri aku sendiri. Aku jadi kecanduan self-harm, Mbak. Aku dengar banyak banget teori atau omongan orang. Ngapain sih? Udah sakit di dalam, pakai nyakitin diri dari luar. Caper banget sih. Segala nyilat-nyilatin tangan. Kamu tuh kurang ada iman ya sampai ngelakuin self-harm kayak gitu. Dan masih banyak lagi omongan orang lain di luar sana. Rasanya aku pengen banget teriak, coba lo rasain jadi gue. Mbak Caca, gimana cara ngadepin insecure terbesarku saat ini? Gimana cara ningkatin kepercayaan diri karena aku gak berfungsi sebagai perempuan? Dan gimana caraku buat ngalihin kecanduan self-harm, Mbak? Hai Shania, terima kasih banyak ya kamu sudah membuka cerita ini dan obrolan ini di Ciao With You. Karena pasti gak mudah deh untuk menceritakan hal yang masih sulit untuk diri kita sendiri terima. Apalagi berharap orang lain menerima. Apalagi dengan beberapa penolakan yang sudah kamu lewatin. Mungkin kamu juga rasanya seperti menolak diri kamu sendiri dengan keadaan yang gak biasanya ya dari orang lain. Kalau pertanyaan kamu tadi yang kedua, gimana caranya menghindari self-harm lagi? Baiknya kamu segera datang ke profesional, bisa ke psikolog atau ke psikiater. Karena ketika kamu sudah menyakiti diri sendiri, kayaknya sudah harus datang ke profesional yang bisa membantu kamu lebih dalam. Di sini aku bisa bantu sebatas tips-tips atau cara ngasih kamu cara pandang yang lain, tapi pasti ada yang lebih dalam dari itu dan mungkin ada terapi yang lebih sesuai dengan keadaan kamu. Jadi aku sangat sarankan kamu segera datang ke profesional ya. Karena ketika kamu menyakiti diri sendiri, mungkin itu jadi sinyal bahwa ada sesuatu, ada stres atau distress yang begitu berat sehingga kamu tidak tahu mungkin harus melakukan apa. Dan mungkin tekanan itu begitu menyakitkan kamu rasakan secara psikologis. Kamu ingin merasakan sakit yang mungkin lebih dalam dari itu dan kamu mencoba menyakiti diri kamu sendiri sehingga kamu tersakiti secara fisik juga. Tapi apakah itu menjadi jawaban atau jalan keluar dari masalah atau rasa sakit yang kamu alami secara psikologis? Rasanya enggak ya. Makanya aku akan dorong kamu, ayo kamu punya kok kekuatan untuk kamu datang ke profesional. Kalau ngomongin soal insecure, menerima diri kita seutuhnya apa adanya, baik buruknya, memang gak mudah. Butuh proses yang panjang banget. Apalagi kalau awalnya ada banyak hal-hal yang kita gak suka dari diri kita sendiri. Atau mungkin kalau di kasus kamu, di umur tertentu, kamu mendapatkan berita bahwa kamu memang berbeda dari yang lainnya. Kalau misalnya kamu merasa gak normal atau gak sewajarnya seperti perempuan yang selama ini kita tahu memiliki rahim, mungkin rasanya kayak gak adil ya.
Mungkin kamu merasa marah. Kenapa ini bisa terjadi pada kamu? Tapi sindrom ini yang aku tahu memang gak banyak sih. Tapi ada kok orang lain yang merasakan seperti yang kamu rasakan. Walaupun mungkin pengalaman dan penghayatan yang berbeda ya dengan yang kamu rasakan. Tapi yang pertama, kamu gak sendirian. Kamu bisa coba tuh mulai ngobrol-ngobrol, cari-cari teman yang punya pengalaman yang serupa sama kamu. Karena kadang-kadang yang menakutkan itu bukan perbedaannya, tapi merasa sendiri, merasa berbeda, merasa terasingkan karena berbeda. Mungkin itu yang lebih berat. Dan kalau kamu bilang kamu merasa tidak berfungsi sebagai wanita, tidak berarti, mungkin kamu hanya menaruh rasa berharga pada perempuan itu dari kemampuannya untuk mereproduksi atau memiliki anak. Padahal perempuan bisa jadi lebih dari itu loh. Gak cuma perempuan, laki-laki juga. Gak hanya bisa dinilai dari satu kriteria. Ada banyak kok yang bisa kita coba nikmatin dalam hidup tanpa mengharuskan sesuatu yang mungkin bisa berbeda-beda gitu di setiap orang. Apakah wanita yang gak bisa punya anak itu jadi gak lebih berharga daripada yang punya anak? Kalau misalnya ada laki-laki atau orang lain yang melihat seperti itu, berarti mereka belum tahu value kamu. Tapi yang jadi pertanyaan, kamu udah tahu belum value kamu? Yang bisa bikin kamu bertahan sampai saat ini nih, Shani yang umur 27 tahun, apa aja sih? Apa sih yang kamu suka lakukan? Apa sih yang bikin kamu merasa hidup? Apa sih yang bikin kamu merasa bisa menjalani hari-hari kamu sampai hari ini? Misalnya, kamu orang yang berani. Sampai kamu cerita di Ciao With You pun kamu bisa berani. Artinya, kamu punya modal ini nih untuk melewati kesulitan-kesulitan yang lain yang mungkin kamu alami dalam hidup kamu ke depannya. Dengan kamu gak punya rahim, mungkin kamu punya keberanian yang berbeda dari orang lain. Dan gak apa-apa, itu punya kamu. Dan kamu pantas memiliki itu. Memang rasa insecure itu kalau ditranslate langsung artinya kan gak aman ya. Kenapa kita merasa gak aman? Karena kita merasa terancam. Merasa terancam karena apa? Kalau kamu, karena kamu merasa berbeda. Memang berat. Emang gak mudah. Tapi bukan berarti gak bisa diproses. Jadi balik lagi, coba cari lagi nih, apa aja sih yang bikin kamu bertahan sampai sekarang? Apa aja sih yang kamu suka lakukan? Dan coba lakukan hal-hal itu untuk kamu rebut lagi rasa berharga kamu ke diri kamu sendiri. Jadi rasa berharga itu gak dikasih sama mantan pacar kamu atau gak dikasih sama mantan calon mertua kamu. Kamu ambil lagi buat diri kamu sendiri. Dan itu yang akan jadi pegangan kamu untuk menjalani hari-hari ke depannya. Bikin kamu jadi juga merasa berharga dan bisa melewati hal-hal sulit ke depannya. Mungkin kembali lagi di sesi singkat di Ciao With You ini akan terbatas yang bisa kita bahas. Dan aku yakin kamu punya lebih banyak cerita lagi tentang diri kamu selain sindroma yang kamu miliki. Makanya balik lagi, karena kamu juga ada kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri, yuk datang ke tenaga ahli agar kamu mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan kamu bisa menikmati perjalanan hidup kamu ke depannya. Nah itu dia bun, gak bosen-bosen aku pengen ngingetin ke kalian kalau sayangin diri kalian sendiri. Karena yang ada sampai akhir hayat itu adalah diri kita sendiri. Badan kita sendiri, pikiran kita sendiri yang akan selalu nemenin kita. Orang-orang lain itu akan menghangatkan, mungkin menambah rasa bahagia di perjalanan kehidupan kita. Tapi yang paling utama tetap diri kita sendiri harus kita yang sayangin. Rajin-rajin sayangin diri kita sendiri. Dan ingat juga kalau nggak ada manusia yang sempurna. Dan nggak perlu kok
mencari kesempurnaan. Kamu tidak berutang kesempurnaan kepada siapapun. Karena setiap orang pasti punya kelebihan, punya kekurangan, punya batasan, punya sesuatu yang lebih, dan masih banyak lagi di dirinya. Aku Caca Tengker, sampai ketemu di Ciao With You selanjutnya.